Manchester United belakangan dirumorkan akan membeli striker baru. Erik ten Hag butuh tambahan tenaga di lini serang mereka untuk mengarungi musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Baru-baru ini nama Ivan Toney mencuat sebagai target transfer setan merah. Bomber Brentford itu disebut-sebut akan coba direkrut Manchester United. Namun The Daily Mail mengklaim bahwa Manchester United tidak akan mudah mendapatkan jasa Toney. Brentford dilaporkan akan memasang harga yang mahal untuk sang striker. Menurut laporan tersebut, Brentford saat ini tidak punya niatan untuk menjual Toney. Mereka menilai Toney sosok yang krusial di tim mereka. Sulit bagi The Beast mencari striker dengan produktivitas gol seperti Toney. Itulah mengapa Thomas Frank sudah meminta manajemen Brentford untuk mempertahankan sang striker dengan segala cara di musim panas ini. Menurut laporan itu, langkah yang diambil oleh Brentford untuk mempertahankan Toney dengan membanderolnya dengan harga yang tinggi. Brentford dikabarkan akan memasang harga sebesar 80 juta pounds untuk jasa sang striker. Angka ini diyakini sanggup untuk mengusir klub-klub seperti Manchester United yang berminat pada sang striker. Benar saja, Manchester United dikabarkan mulai pikir dua kali untuk merekrut sang striker. Karena mereka menilai harga yang dipasang Brentford itu terlalu mahal. Toney sendiri dipastikan belum bisa memperkuat Brentford di semua ajang hingga bulan Januari tahun 2024 nanti. Sang striker mendapatkan hukuman skors karena terlibat kasus perjudian. Spekulasi Altay Bayindir bergabung dengan Manchester United semakin menguat. Kiper Fenerbahce itu dilaporkan terbang ke Inggris untuk menuntaskan transfer tersebut. Manchester United diketahui sedang mencari kiper baru. Mereka butuh sosok yang bisa menggantikan Dean Henderson, setelah sang kiper dilaporkan akan pindah ke Crystal Palace. Di tengah pekan kemarin, Manchester United dilaporkan sudah mengunci transfer kiper baru mereka itu. Nama Altay Bayindir disebut akan menjadi palang pintu setan merah yang baru. Laporan Sports Digital mengklaim bahwa transfer Bayindir ini akan segera selesai. Sang kiper kini bertolak ke Inggris untuk menuntaskan transfernya. Menurut laporan tersebut, Bayindir tertangkap kamera berada di Bandara Istanbul pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, pagi waktu setempat. Sang kiper dikabarkan akan terbang ke Inggris. Ia akan menuntaskan kepindahannya ke Manchester United. Ia akan melakoni sejumlah prosedur seperti tes medis dan penandatanganan kontrak sebelum diresmikan sebagai pemain baru Manchester United. Bayindir sendiri diketahui sudah berpamitan dengan Fenerbahce baru-baru ini. Pada laga kontra Twente dini hari tadi, Bayindir berpamitan kepada para pendukung Fenerbahce seusai laga. Ia didampingi oleh rekan-rekannya saat berpamitan. Jadi kepindahan sang kiper ke Manchester United nampaknya sudah hampir pasti terjadi di musim panas ini. Manchester United dilaporkan tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk mendapatkan jasa Bayindir di musim panas ini. Sang kiper dilaporkan bisa diangkut dengan kisaran 6 juta euro saja di musim panas ini. Manajer Manchester United, Erik ten Hag memberikan kabar terbaru seputar Rasmus Højlund. Ia memastikan bahwa sang striker sedikit lagi akan menjalani debutnya di skuad setan merah. Rasmus Højlund merupakan rekrutan baru Manchester United di musim panas ini. Ia ditebus dengan harga yang mahal dari Atalanta untuk memperkuat lini serang setan merah. Namun hingga detik ini, Rasmus Højlund belum sekalipun bermain di tim utama Manchester United. Pasalnya ia tiba ke Old Trafford dengan kondisi cedera. Namun kabar yang beredar di Inggris menyebut kondisi Rasmus Højlund sudah membaik. Ia dikabarkan sudah fit untuk bermain melawan Nottingham Forest, meski ia dikabarkan akan duduk di bangku cadangan. Dalam konferensi persnya jelang laga melawan Forest, Ten Hag meluruskan kabar terkait Højlund bakal debut di laga ini. Ia menyebut sang striker memang sudah semakin fit, namun ia belum siap untuk tampil di partai ini. Rasmus Højlund sudah dekat untuk bermain di tim kami, namun dia belum siap untuk bermain besok, ujar Ten Hag yang dikutip Manchester Evening News. Ten Hag menyebut bahwa Rasmus Højlund masih perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan timnya. Namun ia optimistis bahwa sang striker tidak butuh waktu lama untuk segera turun membela skuad setan merah. Hari ini untuk pertama kalinya Rasmus Højlund berlatih bersama tim kami, jadi pekan depan ia akan berlatih penuh bersama kami dan ia bakal semakin dekat untuk bermain di tim ini, Erik ten Hag menandaskan. Erik ten Hag sendiri sudah mendapatkan tambahan tenaga di lini serang Manchester United untuk laga melawan Nottingham Forest. Anthony Martial sudah fit usai absen cukup lama dan ia berpotensi turun sebagai starter menghadapi Nottingham Forest besok.
Jean-Clair Todibo terus dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford selama beberapa minggu terakhir. Spekulasi itu kemudian mereda menyusul gagalnya kepindahan Harry Maguire ke West Ham United. Padahal, kesepakatan untuk Todibo tergabung dengan masa depan Maguire di Manchester United. Tetapi, menurut L'Equipe, juara Liga Inggris 20 kali itu terus berupaya untuk merekrut bek tengah tersebut. Laporan tersebut mengklaim kesepakatan kini telah di depan mata. Erik ten Hag dikatakan bakal membayar 34 juta pound kepada Nice untuk membawa pemain timnas Prancis ke Manchester sebelum bursa transfer musim panas berakhir. Todibo merupakan lulusan Akademi Toulouse dan lolos ke tim utama. Todibo baru bermain sekali musim ini saat melawan Lille, tanggal 11 Agustus, namun, dia tidak terlibat dalam pertandingan melawan Lorient pada Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023, malam. Meski sempat menolak pindah West Ham United, diyakini masih ada peluang Harry Maguire hengkang dari Manchester United sebelum bursa transfer musim panas berakhir tanggal 1 September tahun 2023. Spekulasi mengenai masa depan Maguire semakin meningkat. Ini setelah pemain berusia 30 tahun itu tidak dimasukkan dalam skuad Manchester United untuk laga Liga Inggris melawan Tottenham Hotspur pada Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, lalu. Tetapi, belakangan terungkap bahwa Maguire melewatkan pertandingan di London Utara karena cedera ringan. Rafael Varane dan Lisandro Martinez adalah bek tengah pilihan pertama di Old Trafford. Sementara Victor Lindelof juga mengungguli Maguire dalam urutan pilihan. Sheikh Jassim bukan hanya membeli Manchester United dengan harga fantastis, namun sang sultan disebut-sebut menyediakan 213 juta pound sterling untuk menggaet Kylian Mbappe ke Liga Inggris. Metro melaporkan Sheikh Jassim memenangi persaingan untuk memiliki Manchester United. Keluarga Glazer menyepakati angka 6 miliar pound sterling yang diajukan Sheikh Jassim. Proses akuisisi dilaporkan bakal lebih cepat dari prediksi sebelumnya. Proses akuisisi dari keluarga Glazer dirumorkan selesai pada bulan Oktober. Proses akuisisi dilakukan setelah Sheikh Jassim mengurus persyaratan dengan pemilik lama dan direksi Premier League. Sheikh Jassim dikabarkan siap menyediakan dana 213 juta pound sterling untuk mendapatkan satu pemain. Sosok itu dilaporkan Mirror sebagai bintang timnas Prancis, Kylian Mbappe. PSG sangat ingin memperpanjang kontrak Mbappe, dengan salah satu tujuannya adalah asetnya tak lepas secara cuma-cuma. Kontrak baru itu nantinya membentengi Mbappe dengan klausul pelepasan 213 juta pound sterling, seperti yang diinginkan Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, dalam laporan El Debat. Sheikh Jassim yang punya duit memiliki kemungkinan untuk menyetujui klausul PSG sebesar 213 juta pound sterling. Hal itu mungkin saja dilakukan sebelum bursa musim panas Liga Inggris berakhir pada tanggal 1 September tahun 2023. Namun, bisa juga Mbappe datang dengan status bebas transfer dan Sheikh Jassim memberikan tawaran fantastis selama berseragam setan merah. Musim lalu, Mbappe mencetak 29 gol dalam 33 penampilan di Liga 1. Mentalitasnya juga terbukti dengan torehan 7 gol dalam 8 laga di Liga Champions Eropa. Kontribusi paling telak adalah ketika membawa Perancis ke final Piala Dunia 2022 di Qatar. Mbappe mencetak 8 gol dari 7 pertandingan. Jika Sheikh Jassim sukses mengamankan Mbappe, Manchester United akan memiliki lini depan yang mematikan. Kylian Mbappe bisa menjadi solusi agar Manchester United tak dipermalukan terus oleh tetangganya. Keberadaan Mbappe juga menambah besar kans United untuk berprestasi lagi di Liga Champions Eropa. Peluang Manchester United untuk merekrut Sofyan Amrabat terbuka lebar. Harga sang gelandang terus turun, akan tetapi, pihak setan merah tak kunjung mengajukan tawaran resmi pada Fiorentina. Amrabat tampil bagus bersama Fiorentina pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023 lalu. Namun, panggung utama Amrabat bukan di Serie A, namanya mendapat perhatian lebih ketika tampil di Piala Dunia 2022. Pemain 27 tahun membawa Maroko melaju hingga semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar. Walau langkah Maroko kandas di tangan Prancis pada babak semifinal, apa yang mereka capai dinilai sangat bagus. Fiorentina menyadari bahwa ada banyak minat pada Sofyan Amrabat. La Viola pun membuka pintu lebar-lebar bagi klub yang ingin mendekati Amrabat. Bahkan, mereka terus menurunkan harga jual sang pemain.
Awalnya, Fiorentina memasang banderol 40 juta euro untuk Sofyan Amrabat. Namun, Fiorentina sempat menurunkan harga hingga 30 juta euro. Paling baru, dikutip dari Express, harga Amrabat diturunkan secara signifikan. Kini, harga jual Sofyan Amrabat hanya 25 juta euro. Amrabat sama sekali belum bermain untuk Fiorentina pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Bahkan, dia tidak terlibat dalam beberapa laga pramusim yang dimainkan. Paling baru, Amrabat disebut telah berlatih terpisah dari tim utama.